Sementara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membantah tudingan bahwa Jaksa John Wesley Sinaga melakukan pemerasan terhadap Alfa Patria Lubis alias Kepot, tersangka utama pembacokan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Idianto menegaskan tuduhan tersebut hanya alibi yang dikarang oleh tersangka. Karena sering diminta uang itu, dengan penjelasan dari korban tadi terbantahkan. Ya. Terus motifnya yang lain yang pastinya belum tahu. Belum masih perlu pendalaman. Tapi setahu saya di dalam berita itu ada 3 perkara ditangani oleh si korban. Ya, ada 3 perkara. Tapi dari pengakuan si tersangka, si korban sendiri, dia tidak pernah menangani perkara si. Setelah mengamankan 3 orang, aparat akhirnya menangkap DPO sekaligus terduga otak pelaku pembacokan terhadap jaksa di Deli Serdang. Namun kejaksaan masih melakukan pendalaman untuk mengetahui keterlibatan pelaku dalam kasus tersebut. Dan kita akan membahasnya bersama kuasa hukum tersangka Dedi Pranoto dan mantan jaksa Jasman Panjaitan. Selamat malam Pak Dedi, selamat malam Pak Jasman. Selamat malam. Saya akan ke Pak Dedi terlebih dahulu. Pak Dedi, apa motif klien Anda melakukan pembacokan? Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwasanya dari keterangan awal untuk dilakukan penyidikan selama saya dampingin, ya dari keterangan awal itu memang klien saya itu merasa seperti diminta duit terus gitu Bu. Klien Anda merasa diminta uang oleh korban, seperti itu? Iya Bu, iya benar. Oke, tapi dari Kejaksaan Tinggi sudah menyatakan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membantah tudingan bahwa Jaksa John Wesley Sinaga melakukan pemerasan terhadap klien Anda, Kepot, tersangka utama pembacokan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menegaskan tuduhan tersebut hanya alibi yang dikarang oleh tersangka. Apa tanggapan Anda sebagai kuasa hukum? Sejauh ini masih seperti keterangan dari klien saya. Itu terlepas dari itu, siapapun boleh mengatakan ataupun mengklarifikasi hal yang demikian, siapapun boleh. Tapi walaupun demikian, nanti kita lihatlah gimana fakta yang sebenarnya yang akan diungkap di dalam sidangan gitu bukan? Oke, modus meminta uang ataupun diminta uang ini karena apa, Pak Dedi? Kalau dari keterangan klien saya, itu bermula di tahun 2024 bukan? Itu klien saya ada beberapa perkara ditangani oleh Kejari Deli Serdang, Kejaksaan Tinggi Deli Serdang. Yang pertama itu kasus pengerusakan, yang kedua penganiayaan, dan yang ketiga pengerusakan. Dari situ Bu bermulanya. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Jasman terlebih dahulu. Pak Jasman, soal pengakuan tadi dinyatakan oleh klien dari kuasa hukum tersangka menyatakan bahwa ada upaya aksi pemerasan yang dilakukan oleh korban seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya menanggapinya, kita serahkan saja kepada penyidik yang sedang melakukan penyidikan sekarang. Nanti kan akan terungkap itu di penyidikan. Apakah memang ada indikasi-indikasi pemerasan? Karena kan gitu. Jadi kan di situ kan harus ada logika hukumnya ada. Untuk apa lakukan pemerasan? Kenapa diperas? Kan gitu. Biarlah nanti diungkap oleh penyidik Polri dalam hal ini gitu. Serahkan aja ke sana. Jadi silakan saja memang dari pihak si terduga ini menyatakan bahwa itu ada pemerasan. Dan nanti dibuktikan aja bagaimana bentuk pemerasannya. Itu Mbak Fitri. Baik. Pak, artinya untuk motif yang masih simpang siur ini harus kemudian menunggu bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh para penyidik, seperti itu? Betul Mbak Fitri, ya karena memang nanti yang mengungkap ini kan tidak pidana umum. Nah, kan itu kan sudah informasi yang saya peroleh bahwa semua udah tertangkap. Nanti dari itu kan bisa di cross ya, keterangan itu bisa di cross, dan akan
ketahuan nanti itu gitu. Kita tunggu aja hasil dari penyidikan dari penyidik Polda Sumatera Utara. Gitu Mbak Putri. Oke, saya akan ke Pak Dedi. Pak Dedi, mengenai rencana pembacokan yang dilakukan oleh kejaksaan ini, apakah kemudian dilakukan oleh seluruh tersangka termasuk DPO yang baru saja ditangkap? Tidak Bu, tidak. Itu yang menyuruh itu atas nama inisial klien saya, APL. Baru eksekutornya itu inisial Galuh. Itu Bu. Jadi yang menginisiasi rencana ini adalah tersangka yang Anda wakili berinisial APN? Iya. Dan tiga tersangka saya yang mewakili semua Bu. Oke. Apakah kemudian para tersangka ini memang saling mengenal satu sama lain, termasuk antara Kepot dengan Godol seperti itu? Godol. DPO Saya yang kemudian rasa baru saja ditangkap? Kalau di dalam pendampingan penyidikan saya belum mendengar nama itu Bu, maaf. Oke, baik. Pak Dedi, tapi artinya klien Anda mengaku bersalah, memang kemudian menjadi otak ataupun inisiator dan juga eksekutor? Iya, mereka mengakui semua. Oke, Mereka karena dari intelijen perbuatan mereka. Oke, karena dari intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan ada indikasi ketiga pelaku ini termasuk klien Anda adalah hanya suruhan, bukan otak pelaku. Ya, sampai sejauh ini yang menyuruh itu ya klien saya, APL tersebut, Bu. Dan yang saya ketahui selama pendampingan beberapa hari ini, saya belum mendengar dikaitkan dengan hal-hal lain. Demikian, Bu. Oke, Pak Jasman. Dari kasus ini apakah artinya harus ada evaluasi pengamanan jaksa, apalagi kan kemudian kasus kekerasan serupa seperti ini juga terjadi di daerah lainnya seperti di Depok, Jawa Barat? Ya, memang ya. Jadi memang saya pun merasakan sekarang sebelum-sebelumnya juga sudah banyak ada ancaman-ancaman terhadap jaksa atau penuntut umum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka. Misalnya ini orang calon-calon tersangka atau terdakwa atau rekan-rekannya, kan gitu. Jadi memang selama ini pengamanan ini cuman dalam kasus ini kan di luar jam dinas. Di dalam jam dinas pun yang ada selama ini hanya ada pengawalan tahanan. Itu memang sangat minim untuk pengamanan ini. Sementara zaman sekarang ini sudah harus mempersiapkan diri bahwa harus melakukan pengamanan diri, apalagi di dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan orang-orang kaya, yang punya duit, terus ya di dalam tindak pidana korupsi, atau juga yang melibatkan organisasi-organisasi kepemudaan. Jadi ini juga kepada para jaksa yang sedang melakukan tugas harusnya early warning, early detection gitu loh. Jadi itu harus ya intelijen kejaksaan juga harus proaktif untuk menghindari jangan sampai terjadi seperti kasus-kasus seperti ini. Ya, kasus yang pertama ada pembunuhan terhadap Ferry Silalahi di Poso. Ya, dan yang lain-lain ada beberapa kasus. Apalagi sekarang ini dengan gencarnya kejaksaan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi, maka aparat kejaksaan harus betul-betul mempersiapkan diri melakukan pengamanan. Seperti yang tadi saya katakan early warning, early detection. Itu harus sedini mungkin dilakukan oleh jaksa maupun institusi kejaksaan. Jadi saya sangat berterima kasih kalau itu Perpres nomor 66 di tahun 25 itu bisa betul-betul dilaksanakan. Dan tentunya juga di samping kerjasama dengan aparat TNI juga meningkatkan sinergitas
dengan aparat kepolisian. Seperti halnya yang pernah saya lakukan dulu waktu saya di Medan. Saya menangani kasus, saya dapat ancaman, dan saya langsung ke Poltabes. Kemudian Pak Kapolda, Pak Sutanto pada waktu itu langsung secara proaktif melakukan pengamanan terhadap saya dan terhadap keluarga saya. Itu yang perlu dilakukan oleh kejaksaan dalam rangka mengantisipasi adanya ancaman-ancaman seperti ini. Demikian Mbak Fitri. Baik, kembali ke Pak Dedi. Pak Dedi, tadi Anda katakan salah satu ataupun motif dari klien Anda melakukan aksi pembacokan adalah karena kerap dimintai uang. Kenapa kemudian tidak melaporkan ke aparat penegak hukum, tapi justru kemudian melakukan aksi kejahatan lainnya? Ini Bu, klien saya ini kan sebenarnya baru keluar juga dari dari penjara, dari sel. Setelah itu si korban selalu berkomunikasi kan gitu. Mohon maaf sebelumnya kan basic dari klien saya ini kan memang orang lapangan Bu. Mungkin nggak bisa berpikir sejauh itu apa yang akan dilakukan dia berakibat yang fatal. Demikian Bu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.